Mudah-mudahan dengan kebijakan baru kemarin, Asprof boleh pakai APBD ya, sehingga ini pembinaan di daerah bisa menjadi lebih optimal. Oke, sekarang kita coba lihat kompetisinya. Karena kita berharap ada perbaikan, ada peningkatan kompetisi yang dianggap menurun ya, level atau kualitasnya. Dan ini kan indikatornya udah jelas. Ranking liga kita aja di urutan 6 ya kalau di Asia Tenggara. Nah, kita lihat nih di musim baru harapannya lebih kompetitif, levelnya naik, prestasi individu dan tim juga menanjak baik di domestik maupun di ASEAN. Kita mulai dari tim juara yaitu Persib yang sudah bebenah juga luar biasa, in and out-nya luar biasa. Masif ya, pemain-pemain pentingnya di Lego, tapi juga datang pemain-pemain baru yang sangat luar biasa. Ini ada warna baru, kenapa warna baru? Karena pemain-pemainnya karakteristiknya baru dan juga jersey baru. Kalau manajemennya pinter ya, setelah mendapatkan juara, persiapan untuk ke AFC, menggandeng Kelme, kemudian bajunya City of Champion, ada filosofinya. Harganya juga cukup mahal, tapi Boboto pasti beli. Yang asli. Betul, Boboto. Nah, itu salah satu pemikiran yang sudah bagus ya. Mengganti pemain tua dengan pemain muda lebih bagus. Dan gue di beberapa podcast mengatakan bahwa Liga Indonesia itu pemain asingnya kurang bagus. Kecuali Persib. Bisa dibaca, bukan saya takut dibully sama Boboto, tapi ini kenyataannya. Persib mencari pemain itu berpengalaman. Pemain dari Eropa, Liga Kuwait ada, Liga Rumania ada, bekas pemain Visaka, bekas pemain Perak, bekas pemain pokoknya di Liga CV-nya bagus ya? Bagus. Jadi bukan pemain sisa. Betul. Jujur, kalau 11 pemain, nggak mungkin semua tim mampu 11-11-nya bagus. Minimal dia 3 bagus. Kalau Persib hampir rata. Jadi Boboto nggak usah takut kehilangan Ciro, kehilangan Tyron. Ini penggantinya lebih bagus. Yang penting pelatihnya masih tetap sama. Dan mereka sudah siap secara bisnis dengan filosofi baju dan lain-lain. Mereka mau launching tanggal 2 ketemu Sydney Wanderers. Itu kayaknya udah ready lah. Dan saya tahu kemarin juga pelatihnya Hodak juga bicara di NCC kan, di National Coaching Conference. Yang pertama dia bentuk adalah bagaimana suasana di dressing room. Penting banget. Itu yang pertama dia bikin. Dia datang, kenapa dia 2 tahun ini bisa seperti ini, bisa suasananya ini. Karena pertama dia datang, dia langsung ketemu manajemen, dan dia langsung bagaimana dressing room tuh nyaman buat pemain. Itu yang diperbaiki dulu, baru yang lainnya. Seperti lapangan, infrastruktur. Tapi bagaimana suasana dressing room itu sangat penting. Tapi masih Hodak pelatihnya. Ini cara bermainnya akan bisa dibaca nggak? Atau karena dimensinya baru, pemain-pemainnya baru, ini akan juga nanti variasinya juga beda? Kalau sepak bola itu berkembang ya. Sepak bola berkembang. Meskipun pelatihnya sama, tapi dia pasti punya ramuan-ramuan baru. Dan cara mainnya Tyron dengan cara mainnya Goicoechea ini berbeda. Cara mainnya si Nick Kuipers dengan backnya Argentina juga beda. Jadi gue rasa beda. Kiper Mendoza sama kipernya Wales juga beda. Mereka bilang serangannya bagus loh. Dia main di Liga 1 Wales loh. Gue sampai sebelum kesini gue sampai cari videonya. Dan dia kiper terbaik kedua di Liga Wales musim lalu. Makanya. Jadi nggak abal-abal gitu. Persib sangat siap. Tapi kalau kita bandingin value-nya malah mahalan Mendoza loh. Iyalah. Dan kembali Fadli, di Indonesia ini kadang-kadang yang biasa-biasa aja harganya mahal. Itu. Tapi kadang yang sedang tapi dia malah bisa membalikkan harga itu gitu loh. Hodak selalu juara, pegang tim. Malaysia. Luar biasa itu. Benar. Dan dia ngomongnya kan pakai video kan. Dia secara detail yang ngomongnya, enggak yang buru-buru, enggak kayak siapa nih yang pelatih Dewa. Itu wah gitu. Kalau Hodak enggak tang. Tapi kita paham, kita menanamkan. Kalau balik ke U23 kemarin, kan kita kemarin di sini juga tuh. Seperti apa treatment dari Van den Berg kepada pemain kita, persiapan yang tidak terlalu matang tapi masuk final tapi kalah. Kalau menurut Skodunung seperti apa? Mas ya, banyak faktor pasti ya. Tekanan publik, tekanan dari dari PSSI juga. Mereka harus juara, itu yang jadi beban gitu. Targetnya juara ya? Ya kan beliau bicara kan. Dari awal targetnya juara. Targetnya juara. Juara grup dan juara. Juara grup kan gitu.
Juara grup dan juara turnamen. Ya, juara turnamen. Ini ada nih. Karena kalau kita ngandelin runner up terbaik kan agak-agak riskan ya. Betul. Nah, ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ketum ya. Targetnya di AFF U23 ini adalah juara. Apalagi 2 tahun lalu kita jadi finalis. Dan lawannya sama ya. Nah, setelah lawan Thailand nih kalau nggak salah ya. Ultimatum nggak ada. Kami semua proses. Oh, ini maksudnya ada sebuah perubahan setelah melihat hasilnya. Perubahan performa. Katanya aman. Emang sebetulnya sih gue rada nggak sepakat ya. Kalau gue tuh selalu melihat kalau tim kelompok usia mau 16, 17, 19, 20, sampai 23 lah ya. Itu nggak perlu juara dalam arti itu targetnya nggak perlu juara. Tapi itu kan perjalanan mereka menuju ke senior. Jadi biarkan mereka berproses. Tapi kalau juara alhamdulillah gitu. Oke, kalau misalnya U16, 17, 19 jangan dulu targetin juara. Tapi kalau U23 bukannya udah masuk elit ya? Masuk Karena mostly pemainnya juga udah main di liga. Betul. Reguler lagi. Betul. Tapi di liga cadangan. Iya. Karena kita liganya didominasi oleh para pemain asing. Ya, itu yang sekarang jadi permasalahan kita kan. Yang kita bahas dari awal kan itu. Bagaimana pemain lokal kita bersaing dengan mereka. Atau ini coach, saya pakai baju ini karena dulu di tengah pekan itu ada Piala Indonesia. Itu biasanya pemain muda semua yang tampil. Pemain senior cuma 2 lah. Sisanya pemain muda. Itu pernah kita alamin juga gitu bahwa ya di Semarang lah. Itu Kopaji Samsu itu pemain-pemain yang notabene yang tidak pernah dapat kesempatan bermain dikasih kesempatan di situ walaupun menitnya nggak terlalu banyak tapi mereka sudah dikasih jam terbang nih. Oh, belum bisa berarti. Turun dulu. Ini yang masuk. Besoknya kan masih main lagi tuh yang di tengah pekan berikutnya. Dimainin lagi. Tapi durasi waktunya dinaikin lagi. Nah, di situ kesempatan anak-anak. Oke, dari pertandingan final yang sengit ya. Sengit gak sih? Enggak. Enggak lah. Enggak juga sih. Apalagi kita nonton ya. Iya. Sengitnya pas penalti. Yang sembunyi. Iya. Yang final lawan Vietnam, apa yang menjadi catatan dari Duo Nugroho? Kelihatan banget bingung. Jadi Vietnam sudah paham betul strategi bagaimana mengalahkan Indonesia. Mereka sangat siap ya? Ya, Vandenberg mencoba 3 pemain belakang. Nggak hidup juga. Dari mulai itu saat kita pegang bola 3 back ya? Iya. Susah juga untuk berkembang. Terus di situ kelihatan juga nggak berani bermain. Apalagi pegang bola nggak berani karena mereka pressure tinggi juga tuh. Nah, di situ kelihatan kita dari build-up-nya udah pusing, udah mentok. Pemain kehilangan kreativitas, pemain nervous, nggak punya pilihan, jadinya kita susah berkembang. Dan sayangnya kita ke bawah strategi mereka. Mereka kan emang suka jahil, narik, provokasi ya. Iya, itu dari dulu Vietnam tuh mainnya gitu. Dari zaman mereka masih belum di bawah kita udah main seperti itu. Sayangnya kita terbawa sampai harus ada yang di kartu merah, sampai harus ngejar-ngejar wasit, nggak perlu. Harus ada kayak berantem, kan final kayak berantem tuh. Harusnya nggak perlu. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Mereka pintar. Mereka manfaatkan, mereka tahu Indonesia pemainnya emosian. Dipakai lah itu. Itu bagian dari strategi. Jadi gua nggak salah satu yang tidak terlalu protes dengan naruh botol. Itu strategi loh. Itu strategi benar. Tidak ada dalam dan nggak dilarang ya. Tidak dilarang. Nggak melanggar aturan ya. Tidak aturan. Terus pakai bendera anduk putih. Anduk putih, sorry. Itu semuanya kan kode. Itu bebas. Kenapa Indonesia setelah kalah baru kenapa sih itu? Kenapa sih? Iya. Itu sih. Maksud gue karena kalau kita menang 3-0 juga mau dihalang-halangi lemparan ke dalam, betul. Mau anduk yang anget dipegang-pegang juga nggak masalah ya. Muka, Jadi apa satu kuncinya? Mereka tahu kita bagus. Mereka bagaimana caranya mereka menghancurkan konsentrasi dan strategi kita dengan cara-cara yang mereka lakukan. Salah satunya.